Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan dulu kan ya. Kan katanya pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Devi Amanda. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas FKIP. NIM 220210301014. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Apa sih itu asas-asas pendidikan? Asas-asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Menurut Tirta Harjo, di antara asas-asas tersebut ada 3 asas yang diuraikan secara mendetail, yaitu 1. Asas Tuturi Handayani, yang 2. Asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga asas kemandirian belajar. Apa sih itu asas Tuturi Handayani? Asas Tuturi Handayani adalah memiliki makna bahwa setiap manusia berhak mengatur sendiri dengan berpegang teguh pada tata tertib yang berlaku secara umum. Dalam pelaksanaan pendidikan, peserta didik diberi keleluasan untuk dapat mencari, mempelajari, memecahkan masalah yang dihadapi secara mandiri tanpa adanya paksaan dari pendidik. Hal yang menjadi pelaksanaan pendidik berpusat kepada peserta didik dan menjadi cikal bakal dalam pelaksanaan pendidikan yang menekankan cara belajar siswa aktif. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Nah, asas belajar sepanjang hayat ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dilakukan berlangsung seumur hidup setiap individu. Pendidikan yang dilakukan mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan terhadap semua aspek, termasuk memberikan peningkatan dan motivasi untuk belajar mandiri mahasiswa. Yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Nah, asas kemandirian dalam belajar ini hendaknya guru memberikan arahan sendiri sedini mungkin terhadap siswa untuk belajar dengan mandiri. Guru harus mengurangi campur tangan terhadap kegiatan belajar siswa, namun juga tetap sigap ketika dibutuhkan. Perwujudan dari kemandirian belajar ini akan menjadi motivator. Guru memberikan fasilitas dan motivasi kepada siswa untuk mendukung kegiatan belajar setiap siswa, sehingga semua kebutuhan siswa dalam belajar memberikan tempat kepada guru untuk berperan sebagai fasilitator dan dapat terpenuhi dengan baik. Dan yang kedua adalah fungsi asas-asas pendidikan. Apa sih fungsi-fungsi asas pendidikan itu? 1. Untuk menyiapkan seluruh manusia agar dapat mandiri dan menafkahi dirinya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat bakat setiap manusia demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Dan yang ketiga, mewujudkan pelestarian kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, melatih keterampilan yang dibutuhkan pada saat keikutsertaan berdemokrasi. Dan yang kelima, memberikan sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Nah, yang ketiga, tujuan asas-asas pendidikan. Tujuan asas-asas pendidikan yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang ketiga, untuk menumbuhkan manusia pembangunan yang mampu membangun diri dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dan yang terakhir atau keempat, membentuk manusia yang cerdas, baik, terampil, dan juga memiliki budi pekerti luhur yang baik. Dan yang keempat, permasalahan penerapan asas-asas pendidikan. Nah, yang pertama, masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik oleh penggunaan komunikasi satu arah seperti kegiatan pembelajaran mengandalkan metode satu arah atau ceramah gitu. Misal guru saja yang menjelaskan, tidak ada umpan balik terhadap siswa tersebut.
komunikasi ini yang menjadi demikian memberikan implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri. Mereka lebih bergantung kepada informasi yang diberikan pendidik. Nah, yang kedua, masalah peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi satu arah yang cenderung digunakan pendidik sering menempatkan sebagai orang yang paling dominan, tahu dalam segala hal waktu kegiatan belajar berlangsung. Padahal dalam era komunikasi yang canggih ini, sumber informasi datangnya membanjir dari segala arah, tidak hanya dari sekolah, tetapi juga bisa dari media massa seperti televisi, internet, koran, radio, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tua, guru, ataupun dosen ketinggalan informasi dibandingkan dengan peserta didik. Sehingga dengan demikian, seorang pendidik harus mendorong peserta didik untuk mencari informasi sendiri yang dikatakan sebagai upaya belajar mandiri siswa. Dan yang ketiga, masalah tujuan belajar. Masalah tujuan belajar ini seperti learning to know atau belajar mengetahui, dan learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Belum cukup untuk dijadikan tujuan belajar. Oleh karena itu, kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit. Tujuan belajar seperti itu perlu diperluas dengan learning to live together atau belajar hidup bersama, dan learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Sehingga dengan demikian, apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan kerja dan bahkan perubahan berbagai aspek kehidupan. Nah, materi kita yang terakhir adalah pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Sehubungan dengan permasalahan penerapan asas-asas pendidikan tadi, nah, perlu adanya pengembangan asas-asas pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan komunikasi dua arah. Seperti seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah untuk meningkatkan umpan balik dari siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan saja, namun juga memberikan respon atau umpan balik untuk belajar mandiri, tidak tergantung kepada pendidik saja. 2. Menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Dan yang terakhir, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know atau belajar mengetahui, dan learning to do atau belajar melakukan sesuatu, dan learning to live together atau belajar hidup bersama, dan yang terakhir learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada persalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.